Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nurmalinda dari jurusan Biologi dengan NIM F1D121042, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi praktikum biologi tentang jaringan pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, pengertian jaringan. Jaringan dalam biologi adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan-jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang sama membentuk organ. Selanjutnya, pembahasan tentang jaringan embrional atau meristem yang terdapat pada akar jagung dan pucuk bunga puring. Jaringan embrional adalah jaringan dari hasil pembelahan sel zigot. Jaringan embrional mengalami spesialisasi menjadi 3 lapisan jaringan triploblastik, yaitu lapisan luar epiderm, lapisan tengah mesoderm, dan juga lapisan dalam endoderm. Jaringan meristem merupakan jaringan tumbuhan yang masih muda dan belum terdiferensiasi sehingga mampu melakukan pembelahan. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu jaringan meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan meristem apikal ditemukan pada ujung-ujung akar, batang, serta cabang-cabangnya seperti pada ujung akar jagung dan pucuk bunga puring. Sementara itu, jaringan meristem lateral terdapat pada batang dan sisi lateral batang. Jaringan ini juga bisa ditemukan di akar. Terakhir, jaringan meristem interkalar terdapat pada ruas tanaman seperti rumput dan bambu, maupun di pangkal daun seperti pada pinus. Sekarang kita masuk pada pembahasan pokok, yaitu jaringan-jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Yang pertama, jaringan gabus atau kulit batang. Jaringan gabus atau jaringan yang terdapat pada bagian tepi-tepi alat-alat pada tumbuhan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Jaringan ini mengandung suberin dan kutin, yang dimana jaringan ini lebih kuat daripada epidermis. Untuk letak jaringan gabus ini begitu rapat antara yang satu dengan yang lainnya. Fungsinya adalah menggantikan jaringan epidermis sebagai pelindung jaringan di bawahnya apabila jaringan epidermis telah rusak atau mati. Jaringan gabus merupakan sel-sel mati dan bersifat invariabel. Jaringan gabus dapat dibedakan menjadi 3, yaitu eksodermis, endodermis, dan periderm. Selanjutnya yang kedua, jaringan kambium batang. Kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan. Sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk membentuk xilem dan floem, untuk mengangkut hasil dari fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, dan untuk mengangkut air dari akar ke daun untuk proses fotosintesis. Yang membedakan jaringan kambium dengan jaringan lainnya yaitu kambium ini merupakan jaringan meristem sekunder pada tanaman dikotil yang berperan penting dalam membesarnya organ. Secara umum, kambium ditemukan pada tanaman dikotil dengan batang keras dan berumur panjang. Selain itu, kambium juga ditemukan pada batang dan akar. Yang ketiga adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim atau yang biasa disebut juga sebagai jaringan dasar dimiliki oleh semua tumbuhan. Sebagian besar tubuh tumbuhan juga terdiri dari jaringan ini. Jaringan parenkim dapat ditemukan di akar, batang daun, hingga xilem dan floem. Ketika suatu bagian pada organ mengalami kerusakan secara umum, sel-sel dalam jaringan parenkim berperan dalam proses fotosintesis, sekresi, respirasi, hingga menyimpan cadangan makanan dan air.
Dan yang keempat, jaringan kayu. Jaringan pembuluh kayu atau xilem adalah salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Jaringan ini berfungsi untuk mengangkut air, garam, mineral, dan hasil fotosintesis. Pada akar dikotil terletak di bagian tengah akar dan floem terletak di antara jari-jari yang terbentuk oleh xilem. Pada batang monokotil, xilem dan floem terletak pada meristem dasar dan tersebar tetapi berdekatan dalam suatu tempat dengan perbandingan lebih besar ukuran xilem dan floem. Sedangkan pada batang dikotil letak xilem berada di dalam kambium, sedangkan floem terletak di bagian luar kambium. Selanjutnya, jaringan-jaringan yang terdapat pada hewan. Jaringan yang terdapat pada hewan yaitu yang pertama, jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang terdiri dari serabut dengan berbagai kandungan sebagai pengantar impuls dari reseptor. Jaringan pada hewan yang berfungsi untuk mengirim dan menerima stimulus dari sel ke otak maupun sebaliknya. Yang membedakan jaringan saraf dengan jaringan lainnya yaitu jaringan saraf merupakan jaringan spesialisasi untuk menerima rangsangan dan mengirim pesan. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang, serta pada sistem saraf tepi. Kedua, jaringan lemak atau jaringan adiposa. Jaringan adiposa adalah jaringan yang berasal dari mesenkim atau sejenis jaringan ikat. Jaringan ini tersusun dari asosiasi sel yang menumpuk pada lipid dalam sitoplasma. Jaringan ini berfungsi sebagai peredam kejut, melindungi dan menjaga organ dalam, serta menghasilkan lemak untuk tubuh. Jaringan ini terletak di bawah kulit, di antaranya otot di sekitar jantung, ginjal, dan usus. Yang membedakan jaringan lemak dengan jaringan lainnya yaitu jaringan ini dapat berfungsi dalam menyimpan cadangan makanan berupa lemak serta dapat mengisolasi tubuh dengan cara menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Dan yang ketiga, jaringan epitel berfungsi sebagai perlindungan, sekresi, penyerapan, ekspresi, filtrasi, difusi, dan penerimaan sensorik. Adapun letak jaringan epitel kubus yaitu pada permukaan ovarium, kelenjar tiroid, saluran nefron ginjal, dan retina mata. Letak jaringan pipi yaitu terdapat pada pembuluh limfa, kapsul Bowman, pembentuk protonium, alveolus, dan pembuluh darah. Letak jaringan silinders yaitu pada lambung, kantung empedu, saluran pernapasan bagian atas, dan jonjot usus. Letak jaringan epitel transisional yaitu terdapat di ureter dan ginjal. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.